Beli barang 500.000, 10 juta dia bilang 500.000. Beli sepeda 30 juta dia bilang hanya 3 juta. Tujuannya untuk melindungi apa? Dirinya di hadapan istrinya supaya istrinya tidak marah. Nah ini penyakit seperti ini, ini kan kembali kepada kepribadian yang boros, yang tidak tahu cara membelanjakan hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi hari ini di pagi yang begitu cerah, terdengar suara burung, nampak juga pohon-pohon mangga yang sedang berbuah, dan juga suguhan kopi dan roti Maryam dengan madunya enak sekali. Alhamdulillah. Di sini ada Hafif, Al-Floresi, juga Atep, juga Haura, juga Bang Ibrahim Talib menemani kita. Dan kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Abu Bakar Raja, dan Mbak Nur Nuning. Alhamdulillah sudah berada di sini di pendopo atau di gazebo kediaman Ustaz Husain Alatas. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam. Ustaz Abu Bakar Raja, Mbak Nur. Oke, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menyelesaikan berbagai macam problematika hidup yang kita hadapi. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, Radio Luciana Number One di Semarang, Radio Almas di Magelang, dan Radio Rasil Mercy di Piungan, Yogyakarta, Radio Komunitas di Bondowoso, dan lain-lain. Baik, kasus yang masuk ke meja redaksi lagi-lagi tentang penderitaan seorang istri yang suaminya tukang bohong. Yang pertama adalah tentang suami yang suka bohong masalah harga. Dia punya hobi misalnya sepeda harganya 30 juta, dia ngakunya cuma 3 juta. Kemudian ada seorang lagi mengaku membeli burung harga 10 juta, ngakunya 500.000. Ketika burungnya lepas dia marah-marah. Oke, satu lagi, istri yang dibohongi suami ketika ditemukan kesalahannya, dia mengaku, dia minta maaf. Tapi dia juga keras, sehingga istrinya merasa terus dipersalahkan. Kalau dia berbuat salah, kamu juga boleh berbuat begitu. Misalnya masalah ngerokok ditegur, akhirnya istri juga jadi ikut merokok. Ya, nanti kasusnya detailnya akan dibacakan oleh Mbak Hajah Nur. Assalamualaikum Mbak Nur, silakan dibacakan. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ikhwan akhwat rahimakumullah. Mohon maaf kalau nanti saat menyampaikan kasusnya agak sedikit baper gitu. Baik, Mas Krisna, Ustadz Husain dan Pak Abu Bakar, di kasus yang pertama, suami saya itu cerdas dan cerdik sekali Ustadz. Semua dia beli murah-murah. Padahal itu barang branded. Tapi akhirnya ketahuan. Dia bohong Ustadz. Dia cari aman. Saat burungnya lepas dia ngomel. Bahkan ngamuk-ngamuk. Dan mengatakan itu 10 juta tahu. Padahal waktu beli bilangnya cuma 500.000. Nah terus kebuka deh. Dan seperti yang tadi Mas Krisna bilang ada kasus
Sepeda puluhan juta ngakunya cuma 3 juta. Ya ampun. Yang di rumah hemat-hemat tapi dia begitu. Boleh nggak sih Ustadz kalau kita ngomel? Beneran nggak fair dong kalau seperti ini. Itu kasus yang berikutnya adalah, Assalamualaikum Ustadz. Saya seorang istri sepertinya nggak dihargai deh. Selalu disalahkan. Setiap kali saya berusaha menjelaskan masalahnya, ada saja yang membuat saya jadi bersalah. Kalau dia, suami saya ini terlihat salah, dia akan bilang begini deh Ustadz, iya saya selalu salah di matamu. Bila sudah begitu dia akan menekan dirinya seperti minta dikasihani kayak anak kecil Ustadz. Jadi saya serba salah. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya, dia itu suka bohongin saya. Saya nggak sanggup untuk dibohongin Ustadz. Kalau ketahuan dia bilang apa? Ya udah aku salah lagi kan? Atau sebaliknya dia nggak ngaku. Aku nggak melakukannya kok. Begitulah. Kemudian dia akan mengatakan, salah lagi, aku salah terus, salahin saja aku. Lagi-lagi dia berbohong Ustadz. Saya katakan juga, saya bisa kok melakukan apa yang kamu lakukan. Dia bilang, nggak apa-apa, kalau kamu memang mau melakukannya, kerjain aja. Kita bisa melakukannya bersama-sama. Seperti merokok yang dia katakan, biarkan saya untuk merokok, karena toh sepupunya suami istri ngerokok bareng Ustadz. Jadi bagaimana ya Ustadz, saya harus bersikap, apa yang sebaiknya saya lakukan, apakah saya biarkan saja, saya ikuti semuanya untuk bisa mendapatkan ridhonya. Mohon pencerahan Ustadz. Sebagai istri sebaiknya saya harus bagaimana? Terima kasih. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudillin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah. Bapak Ibu, Ustadz Abu Bakar Baraja yang menemani kita, yang selalu datang dengan membawa harapan. Ustadz Muhammad Krishna, Ibu Hajjah Nur Nuning, yang selalu membuat suasana berseri-seri. Kemudian Akh Ibrahim Talib, Hafid, Atet, begitu pula Haura yang sedang melakukan latihan. Dan semua kaum muslimin dan muslimat, begitu pula kepada seluruh anak bangsa. Kita semua mengimani bahwa Allah pencipta kita. Maka mari bersama-sama kita kembali kepada Allah demi keselamatan kita semua. Menyambut seruannya, mengikuti Rasulnya, dan bersama-sama kita menjadikan kitab suci yang Allah turunkan. Kitab yang menegaskan apa-apa yang disampaikan oleh Allah kepada Al-Masih Isa ibnu Maryam. Begitu pula yang Allah turunkan kepada Daud, yang Allah turunkan kepada Musa. Nabi demi nabi, rasul demi rasul diutus untuk memberikan penerangan dan petunjuk bagi kita. Maka untuk keselamatan kita semua, mari bersama-sama kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Berulang kali saya menyampaikan dalam psikologi keluarga bahwa pasangan suami istri atau keluarga ataupun masyarakat baru dapat hidup dalam suasana yang harmoni dan sinergi kalau mereka mempunyai standar nilai yang disepakati. Tapi kalau standar nilainya beda-beda, pasti akan terjadi apa? Berbeda. Terjadi benturan. Nah, ibu sebagai seorang wanita muslimah, bapak juga sebagai seorang muslim, dan kita semua bakal bertanggung jawab di hadapan Allah, kita terikat dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Baik kita di negeri kita ini Indonesia
atau kita berada di negara Arab ataupun di negara Eropa atau Amerika, orang yang beriman kepada Allah terikat dengan prinsip-prinsip dan rukun agamanya. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kita semua. Oleh karena itu kalau ibu kembali ke dalam Al-Quran, bapak juga sebagai suami kembali kepada Al-Quran, dan anak-anak ditanamkan nilai Al-Quran, mereka akan tahu mana yang salah, mana yang tidak salah. Karena kalau tidak, yang satu menganggap benar, yang lain menganggap salah. Terjadi konflik apa? Konflik ya, of interest ya, disebabkan karena masing-masing apa? Punya pegangan dan pendapat masing-masing. Adapun berkaitan dengan kebohongan dalam rumah tangga, ada kebohongan yang positif, ada kebohongan yang negatif. Karena tidak semua ya, yang diketahui suami harus disampaikan kepada istrinya demi melindungi istrinya dan anak-anaknya. Tidak semua juga yang di hati istri harus ditumpahkan, dikeluarkan, diceritakan pada suaminya. Terkadang suami, ya, sebagai contoh, ya, dia katakan menerima message atau WhatsApp dari seorang wanita yang menggoda dia. Si suami menghapuskan dan tidak menanggapi. Istri umpamanya curiga pada wanita tersebut. Dia pernah nggak menghubungi kamu? Dia tidak. Tidak di sini bukan berarti apa? Bukan berarti dia tujuannya untuk menyembunyikan sesuatu karena ingin menyakiti istrinya. Tapi supaya istrinya jangan sampai hatinya apa? Tersakiti, terluka. Karena rasa sayangnya, kecuali kalau dia menanggapi. Kecuali kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak-tidak. Karena wanita kalau berkaitan dengan cemburu mudah sekali tergores. Benar tidak benar, ya, dia akan percaya lebih dulu. Ada seorang laki-laki ditanya oleh istrinya, tuh si Fulan, cantik gak menurut kamu? Dia mengatakan tidak. Yang cantik kamu menurut saya. Dia bukan wanita yang halal buat saya, kamu yang halal buat saya. Jadi ketika dia berbicara seperti ini, tujuannya untuk melindungi siapa? Melindungi keluarganya. Tidak ingin mengucapkan hal-hal yang menyakitkan hatinya. Begitu juga seorang wanita. Kalau semua isi hatinya ditumpahkan, yang terjadi apa? Perang. Yang terjadi perang. Oleh karena itu ada sebuah kisah menarik. Ini terjadi di Mesir. Seorang laki-laki ya, menikah dengan seorang wanita. Pada malam pertama, bukan mereka mempersiapkan apa-apa yang mereka akan lakukan di hari depan dengan tekad dan niat yang baik. Si laki-laki berkata pada istrinya, saya ini orang yang jujur. Saya suka keterbukaan, kejujuran. Saya mengenal kamu hanya beberapa saat. Saya ingin tahu diri kamu yang sebenarnya. Saya ingin kamu menceritakan ya, diri kamu yang sebenarnya, pria yang pernah kamu hubungi sebelumnya. Dan saya juga akan melakukan hal yang sama agar kita dapat memulai hidup dengan apa? Dengan kebersihan. Bukan dengar dari mulut orang lain. Si perempuan ceritakan. Dulu pernah dia berteman dengan ini, pernah jatuh cinta dengan ini, dan lain sebagainya. Si laki-laki juga menceritakan. Setelah selesai, si laki dan si istri bilang apa? Kelihatannya kita tidak mungkin ya bisa hidup berumah tangga. Karena saya melihat diri kamu dengan pandangan yang tidak sama sekali menghormati kamu. Kamu juga begitu melihat saya. Akhirnya baru mereka menyesal, seharusnya kita tidak bercerita. Ternyata kejujuran itu pahit dalam masalah ini. Seharusnya menjadi rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus diceritakan yang jelek? Tidak ada satupun manusia yang ingin mendengar, memandang yang buruk. Betul enggak? Kalau rasa hormat di hati seorang laki-laki pada pasangannya hilang, betapapun cantiknya, susah mereka dapat hidup bersama. Begitu juga, betapapun tampan gagahnya seorang laki-laki, kalau istri tidak menghormati dirinya, maka pada saat itu tidak akan mungkin sama sekali mereka akan hidup apa? Hidup berdampingan bersama-sama. Oleh karena itu yang perlu dijaga oleh seorang wanita, bagaimana suaminya memandang dirinya dengan pandangan yang penuh rasa hormat. Karena akhlaknya pribadinya, bukan kecantikan. Kecantikan hanya mempesona. Tapi akhlak ya, yang menimbulkan rasa hormat di suami, itu akan membuat kemanapun suami pergi, selalu akan terbayang istri. Terkadang dia tertawa sendiri, terkadang dia senyum. Karena wanita di luar tidak sama dengan istrinya. Kalau kecantikan,
Pada saat ini dia berlomba, katakan sebagai wanita cantik, produksi yang akan datang mungkin lebih cantik dari dia. Setiap ada yang cantik, pasti ada yang menyaingi dan lebih cantik. Tapi kalau akhlak, ada pada seorang wanita yang membuat seorang laki-laki hormat, begitu juga. Kalau seorang wanita menghormati suaminya karena pribadi suaminya, rumah tangga akan betul-betul dalam suasana yang damai. Saling mempercayai. Oleh karena itu, rumah tangga harus betul-betul menghindari kebohongan-kebohongan yang bakal menghilangkan kepercayaan di hati mereka. Contohnya seorang wanita mengatakan pada suaminya, saya ingin pergi ke rumah fulan. Atau pergi ke mall. Tahu-tahu ternyata bukan hanya ke mall, dia pergi bersama teman-temannya. Ini akan menghilangkan kepercayaan dan menimbulkan kecurigaan. Atau suami telepon, begitu istri datang dimatikan teleponnya. Atau sebaliknya, istri telepon, begitu suami masuk, dimatikan teleponnya. Ini hal-hal yang menimbulkan kecurigaan. Akhirnya menjadi apa? Menjadi wal'iyadzubillah penyakit yang akan menggerogoti kepercayaan di hatinya, yang akan membuat wal'iyadzubillah apa? Tanpa disadari hubungan mereka akan semakin menjauh. Tapi dengan kepercayaan, perempuan jangan sekali-kali suami masuk handphone dimatikan. Kira-kira bagaimana pandangan antum kalau melihat ini? Ya. Curiga enggak? Curiga, menimbulkan Curiga. kecurigaan. Begitu juga sebaliknya kalau perempuan begitu masuk lihat suaminya mematikan handphone. Atau pindah ke tempat lain kan? Atau pindah ke tempat lain. Kecuali kalau ada orang berkonsultasi sebagai seorang ustadz, kalau istri masuk dibilang sama istrinya tolong, ini karena berkaitan dengan rahasia dia, untuk apa? Untuk bertanya, saya minta kamu tidak mendengar. Tapi terang-terangan diberitahukan. Jadi usahakan betul-betul suami istri hidup dalam kebersihan, kejujuran. Tapi kalau laki-laki nyimpen foto seorang wanita di handphone suaminya, di handphonenya, kemudian dia sembunyikan, dia tutup karena ada yang dirahasiakan, begitu terbuka, akan timbul persoalan. Begitu juga seorang wanita tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang bakal menimbulkan kecurigaan bagi suaminya. Jadi kebohongan-kebohongan semacam ini harus betul-betul apa? Dihindari. Nah sekarang berkaitan dengan suami ibu dan beberapa suami yang punya kebiasaan seperti ini. Walaupun tujuannya untuk melindungi istrinya supaya jangan marah. Beli barang 500.000, 10 juta dia bilang 500.000. Beli sepeda 30 juta dia bilang hanya 3 juta. Tujuannya untuk melindungi apa? Dirinya di hadapan istrinya supaya istrinya tidak marah. Nah ini penyakit seperti ini, ini kan kembali kepada kepribadian yang boros, yang tidak tahu cara membelanjakan hartanya. Oleh karena itu, ibu ya, sebaiknya tidak membongkar kebohongan dia. Kalau ibu bongkar kebohongannya, dia akan berbohong lagi nanti. Ada seorang laki-laki menjumpai istrinya berbohong. Dia tahu kalau dia bongkar kebohongannya, si istri akan mengelak, ya, akan berdalih yang akan menimbulkan apa? Kemarahan dia yang lebih besar lagi. Tapi diingatkan supaya bertakwa pada Allah, hidup dengan kebersihan, kejujuran yang akan menuai keindahan. Begitu juga ibu. Untuk membuat suami ini sadar dari perbuatannya, ibu berikan nasihat-nasihat yang baik dengan membacakan ayat Allah. Bacakan ayat-ayat yang melarang kita untuk melakukan tabdzir. Kita bakal ditanya di hari kemudian nanti. Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa orang yang menghambur-hamburkan harta bukan pada tempatnya merupakan orang-orang yang bersekutu, bersaudara dengan syaitan. Dan syaitan adalah makhluk yang benar-benar menjadi musuh Allah dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingatkan berapa banyak orang yang butuh di sekeliling kita, yang tidak makan, yang ini, yang itu. Bisa menyentuh hatinya, mudah-mudahan menyadarkan dia tanpa dia akan apa? Tanpa dia akan melakukan kebohongan demi kebohongan. Yang tidak akan mengubah kenyataan, malah akan mengulangi lagi perbuatannya. Apalagi kalau dia tahu bahwa istri sudah tahu, semakin jadi. Sekalian aja. Iya. Oleh karena itu ada seorang wanita yang pandai luar biasa. Dia dengar suaminya menikah lagi, ya, sembunyi-sembunyi, dia pura-pura nggak tahu. Pura-pura tidak tahu. Jadi sepanjang hidupnya si suami menyembunyikan istrinya. Orang bilang, kenapa kamu nggak tegur dirinya? Kalau dia tahu saya tahu, dia nggak bakal sembunyi lagi.
Dia kan terang-terangan. Dia akan terang-terangan, ya. Nah, itu kita Akhirnya keratin. apa? Cari. Dia lebih baik saya pura-pura bodoh, akhirnya dia selalu sembunyi-sembunyi merasa bersalah, ya. Dan dia menjaga perasaan saya. Jadi paling-paling dia sembunyi-sembunyi ke tempat yang nomor 2, setelah itu balik lagi ke tempat yang tua. Jadi istri dengan pandai tidak membongkar suaminya, sengaja. Supaya suaminya merasa istrinya belum tahu. Dan dia bilang sama orang-orang sekeliling, jangan beritahukan suami saya bahwa saya tahu. Jadi suami kalau datang ceritanya selalu merayu, betul-betul membawa hadiah untuk istrinya karena merasa bersalah kan. Tapi begitu sudah ketahuan, suami bakal bilang, sekarang saya akan menggilir dengan rapi. Artinya kita lihat terkadang pura-pura tidak tahu itu apa? Merupakan keberuntungan. Oleh karena itu, kalau kita tidak dengar banyak hal yang buruk, itu sebetulnya lebih menjaga keselamatan hati kita. Nabi pernah berkata, saya minta jangan seseorang menceritakan ya, ucapan atau perbuatan sebahagian sahabatku atau orang di sekeliling aku, agar aku keluar menghadapi mereka dengan hati yang bersih. Oleh karena itu, dengan adanya keterbukaan dalam medsos saat ini, WA ya, yang berkembang, Facebook, Instagram, betul-betul amat merugikan. Wanita menampilkan dirinya pada saat emosi, foto suaminya dihilangkan. Kemudian dia mulai berdandan, mulai membuka dirinya. Akhirnya suaminya kesel, sengaja dia melakukan hal yang sama juga. Bahkan terkadang si suami sengaja menggandeng seorang wanita di foto bersama-sama. Akhirnya membuat keadaan semakin sulit. Waktu lagi kesel dia curhat, dibuka di medsos. Akhirnya kesempatan untuk kembali apa? Hati-hati yang terluka ini sulit. Saya bilang bagaimana saya bisa membuat kalian kembali? Kamu sudah mengumbar pada saat marah kamu, mengeluarkan kata-kata yang tidak patut. Jadi sebetulnya tidak mengetahui banyak hal merupakan kebaikan. Oleh karena itu Rasul mengingatkan kita untuk tidak banyak mencari-cari, mengintai kesalahan orang lain. Semakin tidak tahu, semakin baik. Kecuali hal-hal yang membahayakan. Itu lain persoalannya. Jadi kalau ibu ingin cari jalan keluar berhadapan dengan suami seperti ini, ibu buka kebohongannya, semakin dia merasa sudah aman. Ibu sudah tahu. Betul nggak? Sengaja dilakukan. Nah kalau ibu masih mencintai suami, ingin bersama suami, ibu jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang membuat syaitan akhirnya menari-nari di kepalanya. Contohnya, kamu bisa, saya juga bisa. Baik suami suka keluyuran, suka keluar. Terkadang pergi bersama teman perempuan. Kalau kamu bisa lakukan, saya juga bisa melakukan. Itu perbuatan yang salah. Masa ibu mengorbankan diri ibu ya, hanya dengan apa? Dengan perbuatan suami yang mengecewakan ibu. Seharusnya ibu ingatkan dia pada Allah. Ittaqillah. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ibu melakukan hal seperti itu. Seorang wanita, suaminya baik, sebaiknya dia lebih baik. Kalau suaminya berbuat buruk, jangan dia melukai dirinya karena perbuatan buruk suaminya. Berarti dia melukai dirinya sebanyak 2 kali. Bahkan bisa berkepanjangan. Akhirnya mengakibatkan rahmat Allah meninggalkan kita. Ada kisah yang lain. Kejujuran yang merugikan. Kejujuran yang merugikan. Satu orang laki-laki sudah menikah. Kebetulan dia bertemu dengan teman SMA-nya. Kan suka kadang-kadang ada istilah apa namanya? Reunian. Si perempuan ngajak dia nonton. Si perempuan ngajak dia nonton bersama-sama. Tapi tidak melakukan apa-apa. Si laki karena latar belakang agamanya, sholat dengan rapi, dia merasa berdosa. Begitu pulang ke rumahnya, dia ceritakan sama istrinya. Saya minta maaf, saya melakukan kesalahan. Saya pergi ya, bersama seorang wanita, walaupun tidak melakukan apa-apa. Si perempuan mengatakan, bohong! Mana mungkin kamu kalau pergi sama seorang wanita nggak berbuat apa? Mustahil. Yang kamu lakukan pasti lebih besar. Cemburu membuat dirinya apa? Iya. Akhirnya perempuannya mengamuk, marah-marah. Si perempuan bilang, saya mau belajar setir mobil. Saya juga mau belajar main gitar. Saya juga mau ini. Akhirnya si suami datang sama saya. Saya bilang, kamu salah. Seharusnya dosa yang kamu lakukan tadi, kamu mohon ampun pada Allah. Jangan kamu ceritakan pada istri kamu. Tidak adanya dia cemburu. Begitu ada, dia pasti akan apa?
akan mengembangkan menjadi satu hal yang besar. Akhirnya dibawa istri ke tempat saya, si istri pada saat itu betul-betul dalam keadaan membangkang, terbawa oleh emosinya, ya, ingin betul-betul kebebasan dalam banyak hal. Saya berikan nasihat, ya, kamu beruntung, alhamdulillah suami kamu berbuat kesalahan, segera dia menarik dirinya. Coba kalau suami kamu, tipe-tipe laki-laki yang tidak merasa bersalah, maka efek yang bakal ditimbulkan cukup besar. Dia nggak terima. Akhirnya saya ketemu laki-lakinya, setelah diberikan nasihat nggak terima. Gimana Ustaz? Saya bilang ceraikan dia dulu. Ceraikan sekali. Ini perempuan dalam kesombongan, susah untuk diberitahukan. Ceraikan dia. Nanti insya Allah begitu dia sadar, kesombongannya terpukul, ya, dia merasakan dirinya apa? Terpisah bersama anaknya. Kamu rujuk dia kembali. Bagaimana anak saya Ustaz? Kamu gak usah khawatir. Dia gak nurut. Subhanallah, berapa bulan kemudian datang ke tempat saya dalam keadaan mabuk habis makan obat. Masya Allah. Kenapa ente? Anak gak kuat Ustaz, udah anak ceraiin. Aku bilang terlambat. Setelah ente begini, ente ceraikan. Artinya ente jadi korban, ente ceraikan. Enak bilang ente kembali ke rumah ente bersama Umi, dan jangan ente datang minta kembali sebelum dia betul-betul menyerah, mengalah, mengakui kesalahan. Akhirnya sebulan berlangsung, si orang tua sama anak gelisah luar biasa. Kan dia tahu ini laki-laki baik. Berlangsung 2 bulan, semakin kalang kabut. Datang ke ustadz ini, datang ke ustadz itu, minta supaya apa ditengahi. Saya bilang jangan dulu. Nanti kalau mendekati saat akhir, ya, baru kamu rujuk dia. Akhirnya mereka sudah mendekati saat akhir, datang ke satu ustadz. Saya bilang bikin perjanjian. Artinya tidak akan mengulangi hal-hal yang... Setelah itu Allah kasih, alhamdulillah dia berjanji untuk tidak lagi mengucapkan hal-hal yang pernah diucapkan, dia akan melupakan yang lalu. Setelah itu berubah menjadi wanita yang betul-betul apa? Tunduk. Anak-anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hafidz Quran. Yang berbahaya ini kesombongan wanita. Disebabkan kecantikan, disebabkan karena harta yang dimiliki atau kelebihan-kelebihan yang dia punya, itu menjadi syaitan yang merusak jiwanya. Nah, laki-laki juga di saat punya perangai seperti ini juga berbahaya. Dia selalu menganggap kamu tuh untung kawin sama saya. Kalau kamu nggak kawin sama saya, kamu sekarang tinggal di rumah gembel. Sering begitu. Kamu terangkat, nasib kamu kawin dengan saya. Bukan dia mengatakan, alhamdulillah, saya menikahi wanita seperti kamu yang mendampingi saya. Dia mensyukuri nikmat Allah. Jadi, apa yang tadi kita lihat, ya, yang ibu alami bersama suami tidak sampai pada tingkat seperti tadi. Artinya ibu ingin suami ibu berubah. Berikan nasihat. Tapi jangan sering-sering membongkar kebohongan suami. Karena tidak ada seorang pun yang suka merasa terbuka dirinya berbohong. Kira-kira bagaimana perasaan antum kalau orang berbohong dibuka sekali, besok dibuka kembali? Perasaannya gimana? Dipermalukan. Dia merasa dirinya rendah di hadapan istrinya. Begitu juga wanita. Kalau selalu direndahkan, selalu dituduh berbohong, nggak bisa kerja, bagaimana perasaan dia? Jadi kita alihkan dengan memberikan nasihat-nasihat masukan yang baik, supaya dia menyadari perbuatan dia, supaya dia tarik dirinya. Uang yang tadi digunakan beli burung, digunakan untuk sedekah, untuk pendidikan anaknya. Betul enggak? Ingatkan orang-orang susah di sekeliling kita, bagaimana kalau Allah ambil rezeki yang Allah mudahkan bagi kita. Akhirnya kita menyesali apa-apa yang lalu. Nikmat Allah kalau kita syukuri akan bertambah, tapi kalau kita ingkari akan pergi. Jadi ibu juga betul-betul berusaha untuk membawa dia dalam suasana mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir padanya. Kalaupun ibu datangi tempat-tempat yang kumuh bersama suami. Coba lihat orang-orang yang sakit. Ya. Orang kalau keras hatinya coba pergi. Masuk ke bangsal-bangsal rumah sakit. Insya Allah hatinya akan luluh. Atau ajak pergi mengantar jenazah. Lihat coba bagaimana kemarin masih bersama kita ngobrol, sekarang sudah pergi. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang susah, orang-orang yang tinggal di rumah-rumah yang dibuat dari kardus-kardus. Banyak di Jakarta seperti ini. Jadi
disentuh dengan nasihat-nasihat yang baik, itu akan lebih ampuh daripada kita memojokkan dia, membuka kesalahan dia. Apalagi kalau ibu simpan di koper. Kejadian lagi, ibu buka semua itu di koper. Akhirnya yang terlihat di mata suami kejelekan dirinya. Yang terlihat di mata suami apa? Istrinya yang tidak sama sekali menghargai dirinya. Yang muncul dan tumbuh adalah kebencian. Begitu juga sebaliknya ibu. Jadi di sini kita berharap mudah-mudahan kita menyadari bahwa kita semua sebagai orang yang beriman terikat dengan sistem dan standar nilai yang wajib untuk kita hormati, kita taati. Kalau salah satu dari kita lupa, ingatkan. Bukan kita saling memojokkan satu dengan lainnya. Seperti ada seorang wanita, ya sebagai penutup, saya ingat seorang laki-laki ya, kerjaannya mabuk. Pulang ke rumah mabuk, pulang ke rumah mabuk. Si istri tidak banyak bicara, dia tahu. Kalau dia tegur dengan keras, si suami semakin menjadi-jadi, apalagi orang mabuk. Si istri sholat malam dengan rajin. Kalau suaminya pulang malam hari, dibukakan pintu dengan hormat. Kemudian ditanyakan sudah makan belum? Belum makan, disediakan makannya. Ya. Didampingi suaminya pergi tidur. Hari, 2 hari, lama-kelamaan si suami betul-betul merasa terpukul. Dia pulang ke rumah, dia jumpai istri sedang sholat. Akhirnya dia bertaubat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesalahan-kesalahan karena kebaikan istri. Jadi kalau istri masih sayang sama suami, masih ingin bersamanya, nah cara yang paling baik, cara-cara yang mengingatkan dirinya. Ini bukan membela suami, kecuali kalau ibu sudah nggak suka sama suami, sudah nggak ingin bersamanya, maka cara yang ditempuh berbeda. Tapi kalau ibu masih sayang, jangan sampai gara-gara beli burung, beli sepeda, akhirnya ibu berpisah. Betul enggak? Jadi bagaimana ibu alihkan uang buat beli sepeda digunakan untuk membantu orang-orang yang susah. Untuk mengingatkan suami cari uang yang halal, jangan biasa mark up. Jangan biasa mark up di kantor, akhirnya mengurangi di rumah. Demikianlah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, bagi para pendengar sekalian. Dan tidak berpihak kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Wallahu a'lam. Keren banget kalau kita bisa seperti itu ya, ikhwan akhwat. Jadi membiarkan pasangan dengan rasa bersalah tuh menguntungkan karena dia akan jauh lebih manis, akan jauh lebih bersikap baik. Bisa nggak nahan diri untuk tidak membuat dia tahu kalau dia sudah melakukan kesalahan. Yang jelas lagi white lie seperti yang dikatakan oleh Ustadz Hussein perlu kita lakukan. Tapi masalahnya tadi kan dia yang marah-marah Ustadz. Dia yang setelah burungnya hilang malah justru ngaku sendiri. Kalau ini ku beli 10 juta. Hah? Bukannya kemarin bilangnya 500. Oke, banyak hal mungkin bisa terjadi. Akan kita simak apa kata psikolog kita terkait dengan perasaan berang dan gregetan dengan suami yang taatnya bukan main pada Allah tapi sama keluarga suka-suka sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ustaz Husin dan teman-teman semuanya. Kita adalah seorang manusia yang ingin, yang banyak maunya, yang kepingin, banyak keinginannya. Itulah seorang manusia. Rasa ingin kita ini akhirnya berbagai macam kita sampai melupakan apa yang harus kita miliki. Kita miliki saja kita sampai lupa bagaimana kita bisa bersama keluarga. Kita sampai lupa dengan keluarga. Memiliki benda yang berlebihan pun akhirnya juga lupa sama kita yang miliki. Ketika kita punya benda yang besar, yang banyak sekali, kita tidak akan pernah merasa punya barang tersebut. Karena keinginan-keinginan tersebut. Karena proses keinginan tersebutlah membuat diri kita tidak pernah tahu apa yang kita butuhkan. Makan yang berlebihan, ya, kita nggak merasa bahwa kita sedang makan. Karena kita mau makan yang itu, mau makan yang ini, ngelihat bahwa itu. Kalau ada di meja begitu banyaknya, kita bingung mana yang kita harus duluan.
Rakus ya Mas Krisna. Takut kalau itu saya makan, ini nggak kebagian. Nanti udah kenyang duluan, udah ini. Akhirnya kita nggak bisa makan. Itulah proses keinginan yang kita nggak mampu mengendalikannya. Apa yang membuat kita tidak mampu mengendalikannya? Karena kita senang menutupi apa yang sebenarnya yang ada pada kita. Ketika kita berbohong karena kita senang menutupi. Apa yang kita tutupi? Kekurangan. Banyak seseorang yang senang menutupi kekurangannya karena dia tidak berani atau merasa malu ketika kalau kelihatan kekurangannya. Terus kayak yang tadi itu, begitu ketahuan salah malah ngaku-ngaku, iya dia aku memang tukang salah, dia itu malahan. Karena dia akan minta belas kasihan agar supaya tidak disalahkan. Oh, oke. Dia akan minta belas kasihan. Ya udah deh, gimana? Emang harusnya gimana? Ya udah aku salah terus, aku salah terus. Padahal di dalam pikirnya, ya udah salah, besok saya lakukan lagi. Alhamdulillah nggak marah-marah ya. Nggak marah-marah. Kalau ditantang sama si istrinya nantang, ya udah aku juga bisa ngerokok, ya aku juga bisa ngerokok, misalnya begitu. Ya udah bareng yuk. Karena orang yang punya kekurangan, ketika kekurangannya itu diwujudkan, ditunjukkan, terus kemudian ada orang yang mau ikut kekurangan, ya bareng. Ketika kita melakukan maksiat, ya, kemudian ada yang mengajak maksiat, dia akan mau bareng. Karena kekurangan. Karena dia merasa dirinya kurang, karena merasa dirinya tidak mampu, karena merasa dirinya takut kalau misalnya saya kasih tahu nanti ribut, pusing, mendingan diem saja. Punya min kali min jadi plus. Min kali. Oh iya betul. Sama-sama kan? Sama-sama. Oke. Nah, yang menjadi perhatian kita saat ini adalah apa sih yang membuat seseorang itu takut dengan kekurangannya? Takut diketahui kalau misalkan dia kurang. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Apa yang membuat seorang itu malu kalau saya nggak bisa, malu. Maka dia akan katakan bisa. Walaupun nanti dia berbohong, dia akan mengkorbankan dirinya, tapi dia sudah mengatakan bisa dulu. Apa yang membuat seperti itu? Karena memang dia tidak akan berdaya, dia tidak berdaya, dia tidak mampu. Dia selalu kalah, dia selalu tidak bisa. Setiap kali dia melakukan sesuatu, ada saja yang menggagalkannya, ada saja yang meremehkannya, ada saja yang tidak menghargainya. Maka ketika dia mulai besar, dewasa, di saat itu dia enggak. Dia tutupi semua kekurangannya. Nah, ini bagaimana seorang terbentuk menjadi seorang yang membuka dirinya, yang tahu tentang dirinya adalah satu proses. Maka di dalam proses perkembangan pun akan terlihat. Seorang anak yang mampu mengatakan saya bisa, dia akan berani mengatakan saya bisa. Ketika dia bilang nggak bisa, aku belum bisa. Dia berani mengatakan tersebut. Insya Allah dia akan terus berkembang seperti itu. Tapi sudah diremehkan, kamu cuman gitu aja nggak bisa. Kok cuma nilainya cuma segini sih kamu? Kenapa sih kamu kayak gitu terus? Maka dia berusaha berjuang, berbuat sesuatu meskipun dia nggak mampu. Dia akan terus mengejar. Ketika sudah sampai, dia lelah, dia nggak tahu. Nah, begitu dia besar, semua kekurangannya dia akan tutupi. Dia akan tutupi kekurangannya. Oleh karena itu, berikan kesempatan orang-orang yang merasa dirinya kurang, tunjukkan yang lebihnya, tunjukkan yang bisanya, tunjukkan yang menyenangkannya. Seorang istri, seperti tadi sudah dikatakan, bagaimana menjadi seorang istri ketika seorang suami tidak menyenangkan, berbuatlah dia baik. Maka si suami akan melihat kebaikan itu. Karena dia bisa melihat kebaikan akan menghancurkan ketidaknyamanan dirinya. Oleh karena itu perlihatkan, angkat harga dirinya ketika dia
bilang 500.000, subhanallah pinter banget. Pinter banget nih, harganya 20.000. Ini harganya jutaan tapi kamu bisa beli 500.000. Iya dong. Udah. Nanti lama-lama dia pikir nggak begitu. Saya harus bilang sama sebenarnya. Dia akan mengakuinya karena dia, oh istriku udah tahu. Tapi kok dia bangga denganku? Dia akan berusaha. Atau nggak perlu tahu. Hal-hal yang nggak perlu tahu. Apa yang membuat seorang istri pengen tahu? Apa sih yang membuat orang istri itu pengen tahu? Semua yang ada pada suaminya pengen tahu. Suaminya pulang, kamu beli di mana? Apa itu? Semua yang dibawa dilihat. Dibawa martabak, dia bilang, kamu belinya di mana? Harganya berapa? Parno. Nah, proses rasa ingin tahu inilah yang membahayakan seorang istri. Seorang istri yang selalu bertanya, ya, dia akan terus dikejar oleh pertanyaan-pertanyaan yang dia sendiri tidak inginkan. Akhirnya jawabannya menyakitkan. Jawabannya bisa membuat dirinya sakit hati. Karena ingin tahu, lebih baik lihat suaminya pulang, perhatikan, suamiku pulang masih utuh, selesai. Jangan lihat kok bajunya kotor. Apa itu? Kotornya dari mana? Ada lipstick. Ada. Iya, mungkin warnanya kena habis minum coklat atau minum kopi, kecipratan sedikit, warna coklat jadi merah. Karena rasa ingin tahu, kecurigaan itu yang membuat seseorang itu tidak nyaman. Oleh karena itu, tinggalkan rasa ingin tahu itu. Apa sih yang membuat seseorang itu ingin tahu? Di dalam proses perkembangan ada yang namanya egosentris. Anak-anak itu punya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu anak itu terhambat, rasa anak ingin tahu itu tidak mampu diekspresikan, maka besarnya dia akan mencari. Karena dia akan menyimpan. Karena proses perkembangan, dia harus melalui rasa ingin tahu. Karena dia baru melek, baru tahu. Dia melihat ada gelas berwarna merah, bekas tamu, kemudian dia lihat, dia pengen datang, nggak mau diminum. Dia hanya pengen megang, kemudian dilihat, kasih tahu. Kasih tahu bahwa gelas sirup. Oh, sudah, dia tidak akan lakukan. Dia tidak akan minum. Ketika dia mau minum, oh iya, nah ini gelas sirup, yang ini enak. Dia minum yang enak. Dia rasakan. Kalau proses perkembangan sejak dini, anak-anak kita sudah mampu menerima rasa egosentrisnya, rasa ingin tahu pada dirinya. Insya Allah nanti kalau sudah menikah, istri-istri itu nggak banyak ingin tahu. Diberikan, dia senang. Apa yang diberikan, dia bangga. Oleh karena itu, lihat. Rasa ingin tahu. Karena kalau sudah ingin tahu, pengen lihat itu, lihat ini. Sudah nggak mampu melihat suaminya, ingin tahu suami orang. Lihat tetangga suaminya lewat gini, dia beli apa? Dia bermesraan bersama dengan istrinya, dudukan bareng, dia bilang, ih enak banget dia. Sebetulnya dia juga enak, sebetulnya dia punya, tapi dia tidak pernah bisa melihat dirinya karena rasa ingin tahu yang berlebihan. Lebih baik tidak usah tahu. Gak usah mengetahui. Melihat mensel seperti itu, katakan tidak, saya gak suka. Saya gak mau tahu. Ada barang sekarang sudah promosi, iklan, dilihat ini, itu yang namanya apa itu, banyak macam-macam. Iklan, murah, lagi bulan promosi, harganya berapa, wah murah, ongkos kirimnya gratis. Rasa ingin lagi itu muncul. Itu stimulasi yang memancing diri kita. Tapi bagi mereka yang tidak ingin tahu, begitu melihat kayak gini, oh itu, sudah. Nggak ada rasa, karena dia sudah selesai rasa ingin tahunya. Yang dia inginkan adalah apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya dapatkan, apa yang bisa saya berikan.
Mereka yang berhasil rasa ingin tahu. Jadi gimana dong kalau istri saya menjadi orang yang pengen tahu seperti itu? Apa dong yang kita harus lakukan? Sebelum dia bertanya, kita kasih tahu. Belum dia bertanya, oh warnanya coklat. Begitu dia melihat warna coklat, tadi saya minum kopi tumpah. Sebelum dia berkata, kita kasih tahu. Karena dengan kita jujur, di saat itu suami, istri akan berkata, oh iya sudah. Kalau dia curiga lagi, dia penasaran lagi, dia marahin, ini bohong nih. Ini pasti disenggol sama perempuan, jadi tumpah. Disenggol, belum di... Jadi ketika proses seperti itu, katakan tidak, selesai. Tidak merespon. Ya, banyaknya kita merespon, maka komentar dari istri akan bertambah. Setiap kali istri bertanya, kita respon. Kita misalnya begini, kamu kok pulangnya seperti ini, cepat banget sih. Ada apa nih? Mau kemana lagi ntar malam? Nggak usah respon, saya pulang. Sudah. Ini rencana apa nih? Ada rencana bagi apa nih? Kok sekarang rencananya seperti ini? Kok ini sekarang udah mulai berubah? Saya ingin lebih baik. Selesai. Jadi yang menjadi reaksi-reaksi ingin tahu, tinggalkan, tunjukkan yang kita rencanakan. Kebaikan itulah yang kita berikan. Insya Allah istri akan diam. Insya Allah dia akan diam. Banyak bertanya itu akan menyesatkan. Bukan malu bertanya, sesat di jalan. Banyak bertanya kepada suami, maka akan jadi fitnah. Oleh karena itu, lihat apa yang kita mampu lakukan pada suami. Itu yang terbaik. Jangan kita banyak bertanya. Insya Allah itu akan lebih baik pada diri kita. Jangan malu. Jangan takut. Malu pada Allah. Takut pada Allah. Bertanya pada Allah yang sudah dijawab di Al-Quran, maka jawablah. Waktu kita bertanya pada Allah, langsung buka Al-Quran, di saat itu jawabannya selesai. Jangan kita mencari-cari. Seorang yang suka mencari nggak akan pernah dapat. Tapi seorang yang melihat, dia akan dapat. Ya. Ketika kita mencari permasalahan, kita nggak bisa menjawabnya. Gak dapat jawabannya. Tapi ketika kita mencari solusinya, pasti kita akan menemukan jawabannya. Terima kasih. Insya Allah baik. Insya Allah. Sanggup nggak sih kita kalau kita punya sekeranjang pertanyaan yang pasti harus dikeluarkan? Ada tips nggak sih buat menyimpan pertanyaan yang memang banyak di kepalanya perempuan? Ustadz, kalau seandainya apresiasi itu penting bagi pasangan, bagi suami untuk dihargai dan segala macamnya. Sementara kita sendiri juga manusia biasa yang gregetan banget emang sih kalau ngelihat kelakuan suami yang seperti diceritakan tadi. Ada tips nggak? Kalau yang memang kembali kepada Allah, kami selalu usahakan. Tapi menghadapi langsung, mau mengapresiasi bohong-bohongan juga bisa deh, nggak apa-apa deh. Tapi diajarin dong. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat seorang istri melihat kekurangan ada pada suaminya, lalu dia fokuskan perhatiannya ke sana, yang terlihat wajah suaminya buruk, pasti buruk. Begitu juga sebaliknya, seorang laki-laki melihat kekurangan istrinya, lalu perhatiannya tertuju ke sana, pasti dia akan melihat wajah istrinya menjengkelkan, menjijikkan, tidak menyenangkan. Nah Allah ingatkan kaum pria, wa ashiruhunna bil ma'ruf, gauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Karena pergaulan dengan cara yang baik menumbuhkan cinta kan. Akan juga mengubah pribadi istrinya yang tadinya katakan arogan, dengan lemah lembut kecintaan akan berubah. Berapa banyak wanita-wanita yang tadinya suka bicaranya kasar, bicaranya arogan, karena pengaruh lingkungan orang tuanya kan. Di rumah dengan orang tuanya suka teriak-teriak. Begitu dia menikah, dijumpai keluarga suaminya ternyata apa? Lemah lembut. Akhirnya berubah, istrinya apa? Karena cinta pada suami ini merupakan motivasi yang luar biasa untuk mengubah perangai seseorang. Begitu juga cinta suami pada istri. Jadi di saat
kita perlakukan orang dengan cara baik, pasti akan menimbulkan kebaikan. Kemudian, fa'in karihtumuhunna. Kalau kamu nggak suka terhadap mereka disebabkan sesuatu, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Banyak ya, banyak hal ya, kamu jumpai seorang tidak menyukai sesuatu padahal di sisinya terdapat kebaikan yang amat banyak. Artinya manusia nggak sempurna. Seperti pernah saya ceritakan, seorang wanita, suaminya gajinya pas-pasan. Teman-teman dia bisa belikan mobil, belikan ini, belikan itu, handphone harga 30-40 juta. Sedangkan suaminya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk pendidikan anaknya juga suami terkadang harus berusaha lebih ketat, atau terkadang pinjam sana, pinjam sini. Tapi suaminya ini rapih di rumah membantu istrinya. Di saat dia perlu mengantar istrinya, diantar istrinya. Ya. Bicaranya lemah lembut. Sedangkan di hati istri berbagai macam apa? Bisikan-bisikan syaitan mengenai apa? Mengenai ya, berbagai macam apa? Pesona duniawi yang ada sekelilingnya. Dia merasa kalau jalan bersama suami dia minder. Minder. Karena orang-orang naik mobil bagus, dia masih naik mobil kijang yang pecek lagi matanya. Ya. Pakaian-pakaiannya juga, dia teman-temannya pakaiannya cukup bagus. Sedangkan pakaian suaminya sama dirinya biasa. Teman-teman menggunakan sepatu bermerek, tas bermerek, sedangkan apa? Suaminya dan dia menggunakan sepatu biasa, bahkan tas biasa. Nah kalau wanita dipalingkan oleh hal-hal ini dari kelebihan suaminya, dia akan menyesal. Padahal pribadi suaminya ini jauh lebih berharga dari pribadi teman-temannya. Akhirnya si perempuan karena merasa nggak tahan bersama suaminya seperti ini, dia pisah. Begitu pisah, si perempuan dapatkan laki-laki seperti yang diidam-idamkan, ternyata dia tidak ditempatkan di hati laki-laki tersebut. Dia dipandang sebagai apa? Sebagai hanya sekedar pelampias nafsunya. Ya. Seringkali mendengarkan kata-kata yang kasar. Dia menyesal ingin balik pada suaminya. Suami sudah menikah dengan wanita lain yang menghargai diri. Begitu juga laki-laki menikah dengan wanita baik-baik. Si wanita ada kekurangan. Kurang pandai bergaul. Hingga kalau suaminya pergi kemana-mana, dia malu bawa istrinya. Karena istrinya ngomongnya terlalu lugu. Apa adanya dibicarakan. Terkadang depan teman-temannya mengatakan, kita nggak punya. Teman-teman lagi bangga punya ini, punya itu, cerita macam-macam. Si istri apa adanya bicara dengan kejujuran. Si suami nggak menghargai kebaikan istrinya, kejujurannya, kesetiaannya. Tapi dijumpai perempuan-perempuan yang pandai berbicara. Kemudian menggoyangkan matanya, tubuhnya, tangannya. Ya, dengan pembicaraan yang menggunakan terkadang bahasa-bahasa asing, bahasa Inggris yang menarik, menawan. Si laki bilang, aduh, istri saya dimalu-maluin betul-betul. Malu-maluin. Akhirnya lama-kelamaan, ya, dia merasa istrinya kurang tepat buat dia. Dia bilang, it's not my type, dia bilang. Dia mau cari tipe yang sesuai buat dia. Pisah sama istrinya, menikah dengan wanita lain. Ternyata wanita yang lain itu indah di luar, tapi ternyata mirip dengan ular bulu. Bikin gatel. Bikin gatel, bikin hati tidak nyaman. Akhirnya si wanita yang baik ini ternyata apa? Dia mendapatkan pria yang baik yang menghargai dirinya. Baru dia menyesal. Baru dia menyesal. Saya punya mertua, seorang ketua Dewan Kesenian. Pergaulannya kemana-mana tempat. Tapi dia menghargai istrinya luar biasa. Karena istrinya lugu, jujur yang luar biasa. Jadi bukan tipe-tipe yang bisa bergaul apa? Dengan teman-teman, ya, bersukaria, beriforia, tidak. Tapi wanita jujur. Justru suaminya walaupun mengenali wanita-wanita yang begitu banyak, hati tetap pada istrinya. Dan dia bangga punya istri seperti ini. Jadi ibu coba lihat, suami ibu berbohong. Katakan berkaitan dengan burung harganya 500.000. Dia bilang padahal harganya 10 juta. Atau sepeda harga 30 juta, dia bilang 3 juta. Coba ibu lihat. Dia lakukan hal ini karena apa? Karena tidak ingin ibu marah. Kemudian lihat, ada nggak kebaikan-kebaikan yang lain yang dia punya? Ibu bandingkan kebaikan suami ibu dengan pria-pria lain. Ibu, alhamdulillah. Suami saya masih jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Apalagi suami ibu kan buah hati ibu.
Jadi kalau seandainya ibu mengalah dari satu sisi, sambil memperbaikinya pelan-pelan, ibu lihat kelebihan-kelebihan suami ibu. Begitu juga laki-laki. Kalau dia lihat kelebihan istrinya, kesetiaannya, kebaikannya, jasanya, insya Allah dia akan apa? Akan melihat kekurangannya sebagai satu hal yang biasa, tinggal diperbaiki. Sebagai contoh Bu Nuning ya, seorang laki-laki datang ke hadapan Amirul Mukminin. Dia mengadukan istrinya yang mulutnya panjang. Yang mulutnya panjang. Kan laki-laki kalau berhadapan dengan istri yang bawel cerewet kan minta ampun. Jadi datang ke Sayyidina Umar mau mengadukan istrinya. Begitu sampai di pintu Sayyidina Umar nih yang gagah. Ya, yang ditakuti, istri lagi marah-marah sama dia. Sayyidina Umar diam mendengarkan marah-marah istrinya. Si laki bilang ternyata setali 3 uang. Ternyata Sami mon. Akhirnya dia pulang. Begitu dia berbalik, melangkah, Sayyidina Umar lihat, langsung dipanggil. Ma khatbuka ayyuhar rajul. Ada apa kamu? Datang kemudian pergi tanpa menyampaikan hajat kamu. Dia bilang, ya Amirul Mukminin. Ji'tu ilaika ashku istitalata imra'ati alaihi. Saya datang mau ngaduin istri saya ini yang panjang mulut sama saya. Fawajadtu imra'atak istatalat alaika bilisaniha. Ternyata saya jumpai istri kamu juga apa? Sama. Saya bilang sama, lebih baik saya pulang ke rumah. Lalu Sayyidina Umar jawab apa? Tahammaltuha li asya. Saya bersabar menghadapinya karena melihat beberapa hal. Dia membersihkan rumah saya, mencuci pakaian saya. Kemudian dia menggiling gandum, membuat roti untuk saya. Dan dia juga melahirkan anak-anak saya. Dengan sebab dia, syahwat saya menurun dan reda. Ini yang membuat saya mengalah dari kekurangannya. Dengan kelebihan-kelebihan yang begitu banyak. Lalu bagaimana istri kamu terhadap kamu? Dia bilang sama ya Amirul Mukminin. Fatahammalha idzan. Maka sabar dalam hidup. Masa kamu lihat istri kamu semakin tua, biasa kalau perempuan semakin tua cemburunya semakin meningkat. Curiganya semakin tinggi. Jangan kita bangkitkan kecurigaannya. Nah kalau laki-laki mau keluar, istrinya sudah menopause. Dia pakai pakaian rapi, minyak wangi, bersuit dan lain sebagainya. Mau nggak mau apa? Kebakaran istrinya dong. Betul enggak? Jadi jangan lakukan tingkah-tingkah yang membuat istri kebakaran hatinya. Karena ulah perbuatannya. Nah begitu juga laki-laki bisa menghargai istri, melihat kebaikan istri. Jangan setelah mulai dia tua, mulai badannya juga tidak lagi langsing, perutnya terpenuh dengan garis-garis ya. Lalu mulai hati kita berpaling melihat gadis belia yang muda cengangas-cengenges depan kita. Lalu kita marah di saat istri kita cemburu. Ya pantas kalau cemburu dong. Tapi kalau kita lihat bahwa garis-garis di perutnya karena melahirkan anak kita. Bagaimana setia, dia mendampingi kita yang tidak dilakukan orang lain. Kalau perempuan-perempuan yang baru datang hanya ingin apa? Ingin menarik keuntungan. Kalau ini kan mengorbankan hidupnya untuk kita. Jadi sabarlah. Ya, karena melihat kebaikan-kebaikan. Begitu juga istri, insya Allah banyak yang lucu pada suami. Yang menggemaskan, yang menggetarkan, yang mempesona. Jadi masalah-masalah ini kalau bisa ibu tanggapi dengan sikap mendidik, bukan mojokkan. Karena kadang-kadang perempuan ingin mojokin suaminya. Ingin mojokin suaminya apa? Supaya suami juga apa? Merasakan pukulan. Padahal dia nggak tahu. Di saat dia mojokin suaminya, suami juga bakal mojokin dia. Akhirnya apa? Yang rugi siapa? Dua-dua. Jadi Abu Bakar bilang, kalau kita mau ini, mau itu dan lain sebagainya, kita lupa diri kita. Sampai kita nggak tahu apa yang kita mau sebetulnya. Hanya mengikuti apa? Mengikuti mode, mengikuti gaya hidup, mengikuti kata orang. Makan di hotel. Ditanya enak gak? Luar biasa enaknya. Pulang ke rumah, apaan enak? Enakan makanan rumah. Cuma dia malu bilang gak enak. Nah banyak di tengah-tengah kehidupan kita ini, kita gak bisa bilang iya sebagaimana hati kita mau. Gak bisa bilang tidak sebagaimana hati kita mau. Kita harus mengikuti selera orang. Kan bahaya. Bilang kamu gak suka, saya gak suka, mohon maaf. Atau saya suka. Jadi orang tahu apa yang dia mau, apa yang dia tidak suka. Kan enak kan? Tapi kalau dia ikut dengan gaya hidup, mode dan lain sebagainya, ini merugikan luar biasa. Oleh karena itu, kita di hadapan siapa bilang, maaf, saya nggak menyukai hal ini. Jadi orang juga menjaga kan, besok-besok dia tidak akan apa? Nggak akan melakukan.
Jadi betapa indahnya hidup dengan kebersihan hati, dengan dan selalu punya niat baik. Istri terhadap suami, suami terhadap istri. Bukan berniat untuk melampiaskan marahnya atau memojokkan seseorang di sisinya. Wallahu a'lam. Kita masih punya waktu 2-3 menit, mungkin Pak Abu Bakar mau tambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Pikiran kita yang penuh dengan berbagai permasalahan, persoalan yang terus dikejar-kejar oleh kehidupan, tuntutan, kemauan dari orang lain, dari segalanya. Karena kita tidak pernah melihat sesuatu yang baik buat diri kita. Munculnya kata-kata kita, pikiran kita, kehendak kita, tingkah laku kita, yang kita tidak sukai dan orang lain tidak sukai, karena kita senang mengambil semua tempat pikiran kita, otak kita ini dipenuhi dengan sampah-sampah. Kita nggak tahu mana sampah yang baik, mana yang nggak baik. Penuh semuanya. Kita bersolek, berdandan di hadapan orang lain, tapi semua di dalam diri kita berantakan. Bagaimana agar supaya itu tersingkir semua? Mulai saat ini, berpikirlah, merenungkanlah semua yang kita lakukan yang baik. Ingat, apa-apa yang kita lakukan yang baik, ada orang yang berbuat baik. Ingatkan pikiran kita, dia baik, suami kita baik. Jadi yang kita pikirkan, yang kita ingatkan, yang kita remind, kita mulai mengulang pikiran kita yang baik saja. Setiap kali kita melakukan kebaikan, kita ulangin lagi pikiran kita untuk mengingat, oh saya sudah melakukan kebaikan. Bilang sama Allah, ya Allah saya sudah melakukan kebaikan. Kita nggak takabur. Tujuan adalah bagaimana kita mentawasulkan diri kita pada Allah. Agar supaya kebaikan terus ada di dalam pikiran kita. Sampah-sampah yang tidak menyenangkan akan tersingkir. Karena semua di otak kita hanya ada yang namanya baik. Insya Allah. Terima kasih. Jadi yang baik saja yang ada di kepala kita dan di hati kita. Kalau kita ketemukan yang jelek pun sediain 2 spidol ya Mas Krisna, 1 merah, 1 biru. Kalau ketemu yang jelek langsung bikin 1 coretan. Nanti akhir bulan kita lihat pikiran negatif kita ada berapa banyak, yang positif ada berapa banyak. Tapi mudah-mudahan bahasan hari ini menyadarkan kita bahwa berpikir yang baik saja, kalau yang jelek dibuang. Terus satu lagi, saya pernah dengar kalau perempuan itu mengeluarkan 30.000 kata 1 hari, kodratnya, dan pria hanya 7.000. Jadi untuk bisa keluar 30.000, baca Quran deh. Biar nggak terlalu banyak membebani pasangan kita atau anak-anak. Mas Krisna, kayaknya Mas Krisna bisa ya terima 30.000 kata. Makanya kita selalu berpikiran positif terus ya. Kecuali pada COVID, kita pikiran negatif. Oke, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar, Mbak Nur. Kita akan jumpa lagi pada hari Rabu depan. Untuk Anda yang mau dengar siaran ulangnya, dengarkan pada hari Rabu malam pukul 10. Baik, saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi, Bang Ibrahim Talib, juga Haura, Hafiz, juga Anis Mualim, Atar, kemudian juga Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.